Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengungkap beberapa poin-poin yang ada di dalam kitab Raudatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Di bagian ke-29 ini kita akan membahas tentang zuhud dan mendahulukan orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali membuka kitabnya dengan mengatakan futuwah sebagai akhlak dan maqam murad sebagai peninggalan. Ilmu yang melahirkan sikap zuhud terhadap dunia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu yang melahirkan sikap zuhud terhadap dunia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang maknanya di dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi kalian orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan ahwal yang lahir dari ilmu ini ialah berpalingnya kehendak dari dunia karena mengagungkan segala hal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemantik sikap zuhud terhadap hal-hal selain Allah seperti kenikmatan surga dan lain-lain karena menganggap remeh wujud selain Allah dan mengagungkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah zuhud yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri dan merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab berhubungan dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, zuhud yang ditunjukkan untuk selain dirinya yaitu dengan konsentrasi hatinya, melakukan konsentrasi hati terhadap makrifat tersebut, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sementara kadar zuhud, kata Imam Al-Ghazali, yang wajib ditunjukkan untuk selain dirinya yaitu mendorong untuk berkonsentrasi pada waktu-waktu yang wajib. Karena zuhud itu hanya berhubungan dengan hal-hal yang mubah. Dan salah satu syarat daripada zuhud itu adalah jika hal tersebut bisa dilakukan. Jadi tidak dipaksakan tetapi bisa dilakukan dengan proporsionalnya, dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena zuhud itu, kata Imam Ghazali, hanya berhubungan dengan hal-hal yang mubah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun buah daripada zuhud itu adalah mendahulukan orang lain atau ittisar, sekaligus bentuk kedermawanan seseorang, yaitu kedermawan ini artinya adalah futuwah paling tinggi. Kedermawanan ini adalah bagian dari bagian dari hal yang paling tinggi di dalam kezuhudan. Kedermawanan ini berarti mempersembahkan sesuatu yang tidak dibutuhkan secara sukarela, bukan terpaksa, jadi mengalir saja. Dan ittisar bermakna mencurahkan segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain tanpa ganti dan tanpa tujuan selain meniru akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zuhud itu adalah orang yang mampu meniru akhlak Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kata Imam Al-Ghazali, kedermawanan itu bersumber dari akhlak yang mulia. Maka ketika orang tidak berakhlak, maka itu adalah bagian dari
dia belum sampai kepada derajat yang namanya zuhud. Jadi barang siapa menunaikan kewajiban syariat dan bersikap mulia, ia termasuk orang-orang yang dermawan. Artinya ketika dia melakukannya itu adalah dengan penuh kedermawanannya, dia melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang dermawan itu adalah tingkatan tertinggi daripada zuhud. Dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan jiwanya, dengan kekonsistensinya terhadap apa yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk orang-orang yang dermawan. Maka barang siapa berbaur dengan anak-anak dunia, artinya berbaur dengan dunia tentang apa yang mereka alami, ia sama halnya dengan yang tidak memiliki kemurahan hati maupun akhlak mulia. Maka orang yang zuhud adalah orang yang tulus hati, mendekatkan diri, mempersembahkan apa yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Imam Ghazali, orang yang tidak zuhud adalah orang yang yang tidak memiliki kemurahan hati maupun akhlak di dalam perbuatannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makom dari murad itu yaitu keadaan seorang yang mengenali hakikat persoalan tanpa penyangkalan atau munazi maupun pertentangan mudhafi, karena tidak ada sesuatu pun yang mampu melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini atau pada makom murad ini adalah di mana seseorang yang mengenali hakikat persoalan tanpa penyangkalan maupun pertentangan, karena tidak ada sesuatu pun yang mampu melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sudah sampai pada puncak tertinggi setelah kedermawanan. Maka dia pada makom yang murad, dia sudah melakukannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangan yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ada halangan melalaikan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia segera berkembali bahwa apa yang dia lakukan ini bukan sesuai dengan tuntunan, tetapi dia terus memperbaiki dirinya. Orang yang sudah sampai pada derajat ini adalah orang yang sangat luar biasa. Maka orang yang zuhud itu tadi kalau kita buahnya adalah untuk mendahulukan orang lain, sekaligus adalah bentuk kedermawanan paling tinggi di dalam hakikat, di dalam buah daripada zuhud itu. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kehidupannya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang terbaik, untuk tujuan yang akan membawa dia kepada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah dilaksanakan, setiap apa yang diarahkan di dalam ajaran-ajaran Islam dia laksanakan dengan penuh kebaikan. Kenapa? Karena pada hakikatnya tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa kezuhudan itu adalah bagian dari mubah. Mubah itu bukan wajib. Maka zuhud itu ya kan didorong oleh zuhud itu ya berhubungan dengan hal yang mudah, dan salah satu syaratnya adalah jika hal tersebut bisa dilakukan. Maka kezuhudan ini harus diusahakan supaya kita sampai kepada derajat zuhud kepada hal-hal yang tidak bermakna untuk diri kita. Maka orang yang sudah seperti ini, maka dia adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan oleh Imam Ghazali di akhir penjelasannya di bab ini ke-29 ini adalah sedangkan maqam murad yaitu keadaan seorang yang mengenali hakikat persoalan tanpa penyangkalan atau munazi maupun pertentangan mudhafi, karena tidak ada sesuatu pun yang mampu melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan Imam Al-Ghazali di bab ke-29 ini. Beliau menutup dengan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.